Banyak orang kuat naik gunung, tapi sedikit yang benar-benar siap. Ini tip aman hiking yang sering diabaikan. Halo Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, banyak orang kuat naik gunung, tapi hanya sedikit yang benar-benar siap. Dan di video ini, saya akan menyampaikan tip aman untuk kegiatan hiking yang sering diabaikan. Sebagian besar insiden hiking bukan karena gunungnya, tapi karena kesalahan kecil dari para pendaki itu sendiri. Human error. Sebenarnya hiking itu aman kalau Sobat Alam tahu batas dan cara menjaganya. Kalau Sobat Alam sudah tahu dasar hiking, sekarang saatnya naik level soal keselamatan. Di gunung, ego sering jadi masalah besar. Ayo kita bahas tip aman hiking. Capek, cuaca berubah, jalur semakin berat. Di situ keselamatan benar-benar diuji. Sobat Alam, terlepas dari semua manfaat baik yang bisa diberikan, kegiatan hiking adalah kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, Sobat Alam perlu ekstra berhati-hati bila ingin melakukan kegiatan di alam bebas ini, yaitu kegiatan hiking. Dan hiking adalah bagian dari cara mendaki gunung. Dan dalam kegiatan di gunung, banyak cara lainnya seperti trekking, trail running, dan sebagainya. Bahkan di Indonesia terkenal dengan adanya namanya TikTok atau pendakian TikTok. Walaupun sebenarnya di luar negeri sana tidak ada istilah namanya pendakian TikTok. Mungkin lebih tepatnya adalah kegiatan hiking. Berikut akan saya sampaikan tip aman melakukan kegiatan hiking. Yang pertama yang harus Sobat Alam lakukan sebelum merencanakan kegiatan hiking adalah ajak teman. Apalagi buat Sobat Alam yang masih pemula, saya sarankan dan tidak saya rekomendasikan Sobat Alam untuk melakukan kegiatan solo hiking. Jika Sobat Alam punya rencana untuk melakukan kegiatan hiking, yang pertama, selain lokasi tujuan yang dipilih, yang harus Sobat Alam lakukan adalah ajak teman. Sekali lagi harus saya tekankan, sebaiknya jangan mendaki sendiri dengan cara hiking ini bila ini pertama kalinya sahabat alam melakukan kegiatan hiking. Apalagi bila sahabat alam melakukan kegiatan hiking di jalur yang tidak familiar atau terpencil, atau lokasi tujuan hikingnya baru sahabat alam daki. Ajaklah seorang teman atau ikut rombongan yang membantu sahabat alam bisa menunjukkan jalan dan bisa membantu bila sahabat alam terluka atau terjadi insiden lainnya di trek pendakian. Saat keahlian sahabat alam meningkat, baru sahabat alam bisa mulai mendaki gunung sendirian, walaupun dengan cara hiking, apalagi dengan cara trekking. Mungkin sahabat alam bertanya-tanya, apa sih perbedaan hiking dan trekking? Walaupun di video sebelumnya banyak, bahkan ada khusus video perbedaan trekking dan hiking beserta manfaatnya. Namun di video ini akan saya jelaskan perbedaan hiking dan trekking. Keduanya adalah kegiatan cara mendaki gunung. Trekking dan hiking bagian dari kegiatan mendaki gunung, termasuk di antaranya ada trail running. Seperti saya sebutkan sebelumnya, trekking cara mendaki gunung dengan ritme yang lebih lama, bisa beberapa jam lebih, bahkan bisa berhari-hari, bahkan bisa 1 bulan, yang sering disebut ekspedisi. Dan trekking juga biasanya jalurnya terkadang jalur yang belum dikenal, seperti merintis jalur baru dan lain sebagainya. Sedangkan hiking, ritme waktunya lebih cepat, antara 2 bisa hanya 8 jam, dan dengan kata lain balik hari, tidak menginap.
atau tidak camping di shelter atau puncak. Jadi singkatnya adalah trekking, sebuah kegiatan mendaki gunung dengan cara menginap, camping di shelter atau di puncak. Sedangkan hiking tidak camping dan bahkan balik hari. Walaupun cara manfaatnya untuk kesehatan tubuh tidak jauh berbeda. Namun jika sahabat alam ingin lebih jauh mengenal perbedaan trekking dan hiking beserta manfaatnya, di Gap Channel sudah ada videonya. Silakan searching di Gap Channel. Berikutnya sahabat alam adalah yang harus sahabat alam lakukan. Setelah yang pertama adalah ajak teman. Yang kedua adalah lakukan persiapan sebelum hiking. Ya, lakukan persiapan sebelum hiking. Biasakan diri untuk membaca peta jalan setapak, periksa cuaca di hari itu atau cuaca di lokasi tujuan pendakian sahabat alam, dan kenakan pakaian serta bawa perlengkapan sesuai kebutuhan. Bila prediksi cuaca mengatakan bahwa akan terjadinya hujan deras atau badai mungkin terjadi, sebaiknya tunda rencana sahabat alam untuk melakukan kegiatan hiking. Sahabat alam, bila kita uraikan bagian kedua ini, lakukan persiapan sebelum hiking. Sedikit saya uraikan. Salah satunya adalah persiapan fisik dan mental. Minimal seminggu sebelum sahabat alam melakukan kegiatan hiking, lakukan kegiatan olahraga seperti jogging, renang, termasuk juga persiapan mental. Banyak-banyak sharing dengan para pendaki-pendaki yang sudah senior, yang sudah sering melakukan kegiatan hiking. Fisik sahabat alam mungkin fit dan prima dan siap untuk melakukan kegiatan hiking, tapi belum tentu mental. Sedangkan mental itu sangat penting. Jangan sampai sahabat alam down di trek pendakian karena melihat sesuatu hal yang seharusnya sahabat alam siap untuk merefleksikan kejadian-kejadian atau insiden yang ada saat kegiatan hiking. Jangan terlalu banyak berfantasi hal-hal yang negatif. Banyak sharing apa yang menjadi dasar kegiatan pendakian sahabat alam dengan cara hiking. Hanya ingin menikmati alam ciptaan Tuhan. Bila hanya itu cukuplah. Sepanjang jalan sahabat alam bersyukur bahwa sahabat alam bisa menikmati karya Tuhan, dan tidak semua orang, tidak semua teman-teman sahabat alam bisa melakukan kegiatan hiking karena faktor waktu dan faktor lain sebagainya. Sahabat alam, selain persiapan fisik dan mental, perakiraan cuaca juga sahabat alam harus lakukan, karena dengan perakiraan cuaca kita bisa memprediksi kebutuhan perlengkapan peralatan apa saja yang harus dibawa, dan ini harus tepat. Bila perakiraan cuaca akan terjadi hujan, tentu sahabat alam bisa membayangkan harus membawa playset agar di trek pendakian nanti bila terjadi hujan bisa mendirikan playset, bisa shelter atau jas hujan yang harus sahabat alam bawa dan sisipkan di dalam daypack. Dan tentu saja bila terjadi hujan di tengah perjalanan dan sahabat alam mendirikan playset dan sahabat alam istirahat, tentu ini akan mengurangi, memperpanjang ritme perjalanan atau pendakian sahabat alam. Dan jangan lupa sahabat alam sudah bisa membayangkan headlamp atau senter harus dibawa bila kemungkinan pada saat turun akan terjadi kemalaman. Banyak hal-hal lain yang bisa sahabat analisa dari kebutuhan pendakian, peralatan, perlengkapan, termasuk logistik, makanan dan minuman apa saja yang harus dibawa. Bila perkiraannya adalah cuaca akan terang dan matahari dengan teriknya, sahabat alam bisa memprediksi banyak membawa makanan atau minuman yang bisa menunjang energi sahabat alam. Dan tentunya adalah untuk minuman, untuk menjaga agar sahabat alam tidak terjadi dehidrasi. Minuman apa saja? Tentunya adalah minuman-minuman suplemen yang menunjang energi sahabat alam, termasuk makanan. Makanan apa saja yang harus sahabat alam, sekalipun sahabat alam tidak camping, tapi makanan perlu diperhitungkan, termasuk makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Atau bila mau singkat, sahabat alam bisa membawa roti bakery yang di dalamnya banyak mengandung coklat, karena coklat juga berfungsi
bisa untuk menahan dingin sahabat alam bila terjadi hujan di trek pendakian. Dan satu lagi, bila sahabat alam adalah seorang pendaki wanita, tentu saja untuk menjaga kecantikan sahabat alam, apa saja yang harus dibawa, termasuk lip balm agar bibir sahabat alam tidak pecah, dan lainnya seperti lotion agar kulit sahabat alam tidak kering dan pecah-pecah. Sahabat alam, tip aman hiking ini sebenarnya lebih singkat, tetapi bila diuraikan sangat panjang, dan agar sahabat alam lebih banyak mendapatkan wawasan atau sekedar untuk persiapan kegiatan hiking, sahabat alam bisa sharing di channel ini, di Gap Channel. Banyak video-video yang membahas tentang hiking, dan itu bisa memaksimalkan sahabat alam sebelum melakukan kegiatan mendaki gunung dengan cara hiking. Oke sahabat alam, tip hiking aman ini sangat singkat, tapi bila sahabat alam ingin lebih banyak lagi, silahkan cari di Gap Channel. Banyak materi-materi tentang hiking, pendakian yang aman, bukan tentang menaklukkan gunung, tapi pulang dengan selamat dan cerita yang baik kepada sahabat alam lainnya, kepada keluarga di rumah, atau di lingkungan kegiatan sahabat alam, atau di lingkungan kegiatan aktivitas sahabat alam. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan sahabat alam tentang kegiatan mendaki gunung. Salah satunya adalah kegiatan hiking. Selamat mencoba, dan semoga dalam kegiatan hiking nanti selamat sampai di tujuan dan pulang kembali ke rumah dengan selamat. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kari.